Kapal perang TNI Angkatan Laut Komando Armada 2, KRI Surabaya 591 menjadi tempat vaksinasi ribuan anak SD Semarang. 132 rumah di pesisir Jawa Timur telah direnovasi oleh TNI Angkatan Laut dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Sabtu 8 Januari 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Kapal perang TNI Angkatan Laut Komando Armada 2, KRI Surabaya 591 menjadi tempat vaksinasi ribuan anak SD Semarang. Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam percepatan vaksinasi bagi anak-anak, TNI Angkatan Laut melalui Kormada 2 kembali menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Semarang untuk menggelar vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak sekolah dasar yang berusia 6 hingga 11 tahun agar siap melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Vaksinasi terasa istimewa karena dilaksanakan di Geladak Heli KRI Surabaya 591 yang sandar di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo hadir langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi didampingi Panglima Kormada 2 Laksamana Muda TNI Dr. Irwan Isnurwanto dan Wali Kota Semarang Hendar Prihadi. Vaksinasi anak-anak di Semarang sekaligus dalam rangkaian peringatan Hari Dharma Samudra yang jatuh pada tanggal 15 Januari 2022 mendatang. Selain itu juga masih dalam rangkaian kegiatan Bhinneka Eka Bakti Taruna Akademi TNI yang dilaksanakan di KRI Surabaya. Di samping itu, kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah untuk mengenalkan keberadaan TNI Angkatan Laut dengan memberikan kesempatan melihat langsung alutsista TNI Angkatan Laut yakni kapal perang. Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo mengungkapkan rasa terima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang sudah kali kedua bersama pemerintah Provinsi Semarang dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19, di mana yang pertama adalah vaksinasi bagi masyarakat Tegal. Saya kira model ini menjadi satu cara bahwa anak-anak punya pengalaman tidak hanya mendapatkan rasa deg-degannya divaksin, tapi mereka bisa melihat situasi, kondisi kapal perang itu seperti apa bersama TNI Angkatan Laut, dan kami tentu dari Pemprov Jawa Tengah menyampaikan terima kasih. Sebanyak 3.253 siswa SD menjadi target vaksin. Namun Dinas Kesehatan Kormada 2 telah menyiapkan 5.000 dosis vaksin bila mana peserta vaksin melebihi target. Korps Wanita TNI Angkatan Laut bersama Ibu Jala Senastri Ranting M Cabang 4 DJA 2 melaksanakan beauty class di atas KRI Frans Kaisevo 3 dan 8. Belajar rias di atas kapal perang, kata siapa tidak mungkin. Meskipun kapal perang identik dengan gagah dan perkasa, namun bisa juga menjadi sangat fleksibel. Terbukti, para wanita tangguh dari Korps Wanita TNI Angkatan Laut bersama istri-istri prajurit KRI Frans Kaisevo 368 yang tergabung dalam Jala Senastri Ranting M Cabang 4 Daerah Jala Senastri Armada 2 melaksanakan beauty class di atas kapal perang Jadi Sigma ini. Kegiatan diawali dengan beauty workshop yang dipresentasikan Ibu Tini dan Ibu Wina dari Pixi Kosmetik dan dilanjutkan dengan praktek merias wajah untuk tampilan sehari-hari. Kegiatan yang diprakarsa oleh Ketua Ranting M Cabang 4 DJA 2, Nyonya Pamela John David Nalasakti ini sangat positif karena menjadi cantik adalah impian kaum hawa, namun tidak semua dianugerahi kecantikan lahiriah, tetapi selalu ada beberapa cara untuk menjadi cantik melalui kemajuan ilmu kecantikan. 132 rumah di pesisir Jawa Timur telah direnovasi oleh TNI Angkatan Laut dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. 132 rumah di pesisir Jawa Timur yang terdiri dari 47 unit rumah di Kabupaten Pacitan, 50 rumah di wilayah Kabupaten Gresik, dan 35 rumah di Kabupaten Lamongan telah direnovasi. Selanjutnya, program karya bakti TNI Angkatan Laut Rumah Tinggal Layak Huni 2021 yang nantinya akan dijadikan sebagai wilayah Kampung Bahari Nusantara oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 resmi ditutup oleh Komandan Lantama 5 Laksamana Pertama TNI Yoswirono Hadi di Desa Labuhan, Prondong, Lamongan, Jawa Timur.
Ini merupakan wujud sinergitas TNI Angkatan Laut dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperbaiki tempat tinggal masyarakat pesisir sehingga terciptanya kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat. Demikian ungkap Komandan Lantamal 5, Laksamana Pertama TNI Yosurono. Ya, saya terima kasih sekali lah, dan masih berharap baik dari Ibu Gubernur pada tahun 2022 nanti kalau bisa Lamongan khususnya di Pantura ini bisa dialokasikan kembali. Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika peringati Hari Dharma Samudra dengan menggelar kegiatan donor darah. Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika menggelar donor darah di Aula Lanal Timika. Komandan Lanal Timika Letkol Laut Pelaut Denny Indra Murdianto didampingi Ketua Cabang 2 Koordinator Cabang 11 Daerah Jala Senastri Armada 3 Nyonya Dian Denny Indra berada di tengah-tengah prajurit yang tengah melaksanakan kegiatan donor darah yang dilaksanakan untuk membakar semangat juang para prajurit Lanal Timika mengenang pertempuran di Laut Arafuru. Kegiatan donor darah juga melibatkan TNI Polri, Basarnas, imigrasi, dan instansi terkait dengan harapan kegiatan ini dapat membantu stok darah yang ada di PMI Kabupaten Mimika. Kapal TNI Angkatan Laut Banai dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari resmi memasuki masa purna bakti. Kapal TNI Angkatan Laut Banai 2621 milik Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari secara resmi memasuki masa purna bakti. Komandan Lanal Kendari Letkol Laut Pelaut Iwan Iskandar memimpin penghapusan kapal Banai 2621 di dermaga Lanal Kendari. Kapal Banai 2621 ini salah satu alutsista dalam melaksanakan operasi keamanan laut di wilayah kerja Lanal Kendari. Kegiatan dilaksanakan dengan pembacaan berita acara penghapusan dan penyerahan badan kapal yang akan dimusnahkan secara simbolis. Oleh Komandan Lanal Kendari dilanjutkan penandatanganan berita acara penghapusan kapal Banai 2621 dengan dihadiri perwakilan Markas Besar TNI, Markas Besar Angkatan Laut, KPKNL, KPKNL Kendari, dan prajurit Lantamal 6 Makassar. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut bergerak cepat bantu logistik bagi masyarakat yang terisolir akibat banjir. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe, Kolonel Marinir Dian Suransyah, gerak cepat memberikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terisolir dan sulit dijangkau akibat banjir di wilayah Lok Sukon, Aceh Utara. Bantuan logistik ini diberikan sebagai wujud kepedulian sosial bagi masyarakat korban banjir dan belum mendapat bantuan. Komandan Satgas Banjir, Lanal Lok Sumawe Mayor Marinir Darmo Sugiono, yang berada di lokasi banjir melaporkan terdapat beberapa desa yang terisolir dan belum mendapatkan bantuan kemanusiaan berdasarkan pemetaan desa-desa yang terisolir dari bantuan. Di antaranya, Desa Tanjung Haji Muda Gecik Haji M. Roshid terdapat sebanyak 45 kepala keluarga, Desa Syiren Gecik Bapak Nurdin terdapat sebanyak 62 kepala keluarga, Desa Lawang Gecik Bapak Gede terdapat sebanyak 45 kepala keluarga. Tim Satgas Banjir dan tim medis bergerak menuju desa-desa yang terisolir dengan menggunakan kendaraan truk, ambulans, dan membawa perahu karet memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak. Sedangkan tim medis Lanal Lok Sumawe memberikan bantuan kesehatan gratis kepada masyarakat Desa Tanjung Haji Muda, Desa Syiren, dan Desa Lawang. Gerak cepat ini guna meringankan warga yang terisolir akibat banjir yang belum surut. Ya netizen, demikian berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dina beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.